Waktu malam Sabtu keempat ya, mengajar kitab Nasaihul Ibad. Di sana ada hadis Nabi Muhammad SAW yang di akhir zaman ini sudah mulai dilupakan. Hal yang dianggap kecil padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, khaslatani la syai' afdalu minhuma. Ada dua sifat, tidak ada sesuatunya yang lebih afdal dari kedua ini. Ya. Ada dua sifat, yang mana dua sifat ini tidak ada yang lebih afdal daripada dua sifat ini. Artinya sifat-sifat apapun juga, kelakuan apapun juga, amal ibadah apapun juga tidak akan bisa mendahului dari dua sifat tersebut. Ya, akan disebutkan ada dua sifat yang mana tidak ada sesuatu apapun yang melebihi afdol, yang lebih afdol, yang lebih utama dari dua sifat tersebut. Pertama apa? Al-iman billah, yaitu iman kepada Allah. Kalau udah bicara iman, udah tidak ada yang lebih afdol daripada iman kepada Allah. Itu udah jelas. Iman kepada Allah itu yang paling afdol. Mau bawa duit ratusan triliun sekalipun, ketika mati tidak bawa iman, khasarah, dia akan merugi. Biar miskin, apapun miskin, paling melarat, paling termiskin di dunia, tapi ketika mati bawa iman, itulah orang yang paling beruntung. Maka tidak ada dua sifat yang melebihi dari dua sifat ini, yang lebih afdal dari dua sifat ini. Pertama, al-iman billah. Yang kedua apa? Menduduki wa naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada orang muslim, memberikan kemanfaatan. Tahu kan manfaat? Kepada orang muslim bil magol, dengan ucapannya. Ini ngajar orang jadi tahu manfaat-manfaat dalam agama. Urusan dunia aja udah masya Allah, apalagi agama. Makanya ulama-ulama atau guru-guru agama, walaupun hanya sekedar ngajar alim bakta, kalau dia ikhlas, dia ikutin cara-cara ulama dengan adab-adab, dengan syarat-syaratnya, itulah manusia yang paling afdal di alam dunia. Ya, karena mereka warasatul anbiya. Ya, maka jangan hina atau merendahkan guru-guru agama, apalagi ulama-ulama terdahulu, karena tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada iman kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada muslimin. Ya, au biljah, kalau tidak dengan magol, dengan ucapannya au biljah, dengan apa? Dengan kemegahannya, dengan pangkatnya. Tuh, walaupun dia polisi, walaupun dia tentara, kita nggak boleh menghina. Kalau dia punya kepangkatannya dia untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada muslimin, orang tersebut afdol di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah menghina satu kerjaan kalau kerjaan itu memberikan kemanfaatan kepada muslim. Makanya ketika kita buka usaha, tuh, lebih jauh, lebih hebat usaha dagang daripada kita kerja. Kalau kerja ya cuma bos, tapi kalau kita dagang, ya misalnya seperti jilbab atau pakaian-pakaian muslim yang kita niatkan memberikan kemanfaatan kepada muslimin, apalagi ya dengan kemegahannya, dengan kekuasaannya. Inti buka usaha konveksi, syaratnya yang masuk konveksi mesti pakai jilbab. Tuh, yang akun telanjang jadi pakai jilbab. Wajib sholat 5 waktu. Pokoknya dia punya kekuasaan ini memberikan kemanfaatan kepada muslimin. Au bil mal, atau dengan hartanya. Maka gunakan harta kita memberikan kemanfaatan kepada kemanfaatan kepada guru-guru agama, kemanfaatan kepada saudara kita seagama. Au bil badan, atau dengan badan.
Boleh jadi kemanfaatan dia nggak punya, ya artinya harta dia nggak punya. Mau dengan kemegahan yang akan diberikan dalam kemanfaatannya dia nggak bisa. Siapa dia? Orang kaya bukan, harta nggak punya, kedudukan kemegahan atau kedudukan dia nggak punya. Kalau kita modelnya begitu kan udah nyerah. Padahal masih ada bil badan, dengan badannya, dengan magol nggak bisa, dengan pikiran nggak bisa, tapi tenaganya diberikan kemanfaatan kepada muslimin. Tuh, kepada orang di luar Islam aja dapat pahala, apalagi kepada itu bersihin jalanan, bersihin got-got yang mampet, itu kan memberikan kemanfaatan. Aturan sekitarnya orang-orang muslim kebanjiran jadi nggak kebanjiran lantaran tenaga dia. Itulah orang yang paling afdol di sisi Allah setelah iman kepada Allah Subhanahu. Itu harus iman dulu. Kalau orang nggak iman, kalau masuk surga, iman dulu. Setelah iman, nggak cari yang lain-lain deh. Kalau udah iman kepada Allah, tentunya akan menjalankan yang wajib, sholat, zakat, puasa, yang wajib dulu. Setelah inti iman, pasti orang beriman itu melaksanakan perintah Allah. Yang wajib-wajib, setelah itu inti kejar apa? Amal-amal yang bisa memberikan kemanfaatan kepada muslimin. Nah sebaliknya, khoslatani, ya ada dua lagi, li syai'in, ya la syai', khoslatani la syai' akhbasu ay anjas. Tidak ada dua sifat yang melebihi daripada kenajisan, keburukan, ya paling buruk, paling najis, ya tidak ada dua sifat yang paling najis yang melebihi daripada perbuatan apa? Minhuma, dari keduanya ini, asyirku billah, syirik kepada Allah. Apapun pekerjaan orang masih di bawahnya kalau pekerjaan itu tidak syirik kepada Allah. Paling bahaya syirik. Jadi kalau kita mau tahu, ya ada dua sifat, ada dua kerjaan, ada dua sifat, yang mana dua sifat ini tidak ada yang lain. Paham gak? Apapun, sesuatu apapun tidak bisa melebihi dari dua sifat ini. Yang paling najis, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, anjas, paling najis. Apa pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu udah paling najis deh. Ya amalnya rontok kalau disyirik kepada Allah Ta'ala, masuk neraka jahanam. Mesti bedain nih. Ulama kalau dia bilang syirik, ya udah nerangin bagaimana perlakuan syirik itu. Ya orang-orang yang memang otak-otak kotor, yang dari pertama punya sifat-sifat sombong, yang tidak pernah mau bermadhab, ya, yang dia tidak mau mengambil dari kitab-kitab ulama. Orang yang sedang haus dengan agama, mempelajari ilmu-ilmu agama dengan sendirinya, padahal ilmunya belum banyak, ilmu agamanya belum hebat, kemudian belajar ilmu perbandingan agama. Paham gak nih? Contoh, inti belum kuasain daerah Bekasi, tapi inti mau pergi ke Cikarang. Gimana inti sampai ke Cikarang sedangkan Bekasi aja inti gak tahu kawasannya? Maksudnya lebih dari itu. Ini anak-anak muda sekarang nih demen berdebat perbandingan agama, pelajarin perbandingan agama di kuliah-kuliah. Sedangkan agama Islam aja dia belum sempurna dalam mempelajarinya. Nggak tahu hukum wudu, nggak tahu hukum syariat. Nah orang-orang begini pada akhirnya kena penyakit ateisme. Dia nggak percaya akhirnya kepada agama. Kemudian orang-orang yang sedang mau belajar antar mazhab atau perbandingan mazhab, sedangkan mazhab dia sendiri dia belum kuasai. Seperti di mazhab Imam Syafi'i, dia belum kuasain pelajaran Imam Syafi'i. Jauh kita aja belum sampai, belum sempurna. Ketika belum sempurna, dia belum kuasain, kemudian udah mau belajar perbandingan mazhab ini. Orang tersebut nanti dikhawatirkan akan menjadi orang-orang liberal. Jadi kalau inti mau tahu asal orang liberal itu gare-gare, ilmunya baru sebatas, udah mau akhirnya dia banding-bandingin tuh, boleh. Akhirnya dengan otaknya dia, dengan nafsunya dia, nah yang kita lihat itu pemikiran liberal, ya agama sama
ini boleh, liberal. Ya, itu asal mulanya begitu. Ya. Jadi akhirnya apa? Itu dicomot perkataan orang-orang besar, Imam Hasan al-Basri, Imam Abu Sufyan al-Thawri, Imam Abu Zaid al-Bustami, imam ini, imam itu, imam ini, dicomotin nama dia tentang syirik-syirik, diberi kita. Padahal amal kita ini amal-amal mereka. Yang dibilang syirik yang mana? Bukan masalah syirik kita ke kuburan. Yakinkah Anda dengan rezeki Allah Ta'ala? Allah yang memberikan rezeki, walaupun tanpa ikhtiar Allah mau kasih rezeki, bisa? Kenapa kalian pada kerja? Syirik dong. Ente yakin yang gerak-gerin semua ini, gerak-gerakan kita ini semua Allah? Dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan kekuasaan Allah, Allah bisa pindahkan segalanya dari yang gak ada jadi ada. Ente dengar cerita-cerita yang terdahulu bisa pindah dari sini ke sini, seperti Ratu Balkis yang suasananya. Kenapa ente yang beribadah kepada Allah Ta'ala langsung aja dengan sekejap mata bisa pindah ke alam sono, ke Mekah, ke Madinah? Gak bisa, mesti ada perantaranya. Apa? Pesawat terbang. Jadi yang namanya iman kepada Allah bukan lantas ente salah memperkirakan, nggak butuh wasilah, butuh wasilah. Ente yakin sama Allah Ta'ala, mati hidup di tangan Allah? Yakin? Memang Allah yang mematikan dan menghidup. Ayo nggak makan seminggu, ayo tahan nafas sejam, kan yakin nggak bakal mati. Nah Allah yang matiin dan hidupin? Nggak begitu. Ada wasilah, ada kasbul ikhtiar. Ya, kasbul ikhtiar kita datang ke tempat orang-orang baik, minta doa dan sebagainya. Jadi kembali lagi, syirik mesti dimengerti. Kita ngaji, jadi kita tahu apa itu kesyirikan. Yang kedua apa? Wadurru bil muslimin, membuat keburukan kepada orang-orang muslim, fi abdanihim, dengan badan mereka. Tuh, badan ini bikin orang sengsara. Tetangga-tetangga, badan inti, tangan inti, ya main gitar sampai malam, bikin bahaya orang muslim. Ya, naruh atu segala macam, paku dan sebagainya. Itu nggak ada amal yang paling jahat itu. Ya, anggapan kecil, buang paku, buang apa, atau buang kulit pisang orang kejengkang. Ya, di dalam ilmu fikih, kalau anak dia buang pisang misalnya, tuh pisang orang tuanya kejengkang, mati, dia nggak dapat waris. Paham nggak nih? Ya, api buang pisang, ya, intipik buang pisang, mertua kejengkang, bisa inti. Kalau kagak apa mertua. Ya, orang tua ada betul, ada hukum, ya, ada hukumnya, ya, dalam kitab fikih. Ambil begitu tuh, membuat bahaya, anak sendiri jadi nggak dapat waris. Bayangin tuh, ya, nanti mau dapat waris putus anak tuh. Gimana yang ngebunuh orang tuanya? Ya, jahat sama orang muslimin. Ya, gimana yang fitnah ulama? Oh, na'udzubillah min dzalik. Cuma mulut kita nggak diajarin, kita nggak bilang ya lain, laknat lu manusia. Ya, makanya jangan sampai kita terlaknat. Ini Nabi yang katakan, tidak ada yang paling buruk, yang paling najis, melainkan daripada syirik kepada Allah dan membuat bahaya kepada orang muslim. Udah, otak inti jalan, apa sih yang membuat bahaya? Ya, pertama boleh dengan badan, bisa dengan amwalihim, dengan hartanya. Ada pengajian disumbang tuh, ya, di samping pengajian, acara-acara dangdut, membuat bahaya, membuat kemudorotan, membuat kesengsaraan. Itu jahat, itu manusia tuh. Ya, cuma kita nggak bilang iblis aja. Ya, bayangin tuh, hati-hati. Fa inna jami awamirillah, bahwasannya seluruh perintah-perintah Allah turja'u ila khaslatain. Tuh, segala perintah-perintah Allah kembalinya kepada dua sifat ini. Iman kepada Allah dan membuat kemanfaat kepada muslimin. Ingat tuh, segala perintah-perintah Allah kembali kepada dua sifat ini. Paham nih? Segala perintah-perintah Allah turja', dikembalikan kepada apa? Kepada ila khaslatain, yaitu at-ta'dhimu lillah, membesarkan Allah,
yaitu membesarkan Allah, tidak syirik, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wasyafaqah li khalqih, dan punya sifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Ya, contohnya fa'dalallahu ta'ala, contohnya kabuli ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat harus siapa? Amamu. Qaul ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, qaul ta'ala uskurli wali walidaika, syukurlah kepada aku, kata Allah, dan syukur kepada kedua orang tua. Nyambung. Jadi kalau orang sekarang jago banget ibadahnya, tapi ada makhluk kurang, ya jauh. Dia kerjaan wali nih. Makanya ini kalau lihat wali-wali sembahyangnya, sholatnya, kalau di mata inti nggak kelihatan banyak. Orang pada berjamaah, dia nggak berjamaah mungkin. Jangan hina loh. Ya, ini berbangga-bangga, ini tahajud, mungkin dia tahajud sekadar yang wajib, tapi kemanfaatannya kepada muslimin luar biasa. Itu yang diangkat sama Allah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa